Halo semuanya, kembali lagi di Insight SIG Gambaran Pemetaan. Oke teman-teman, mungkin buat teman-teman yang pengen banget nih ngambil SIG untuk jadi mata kuliah peminatan nantinya, bisa banget untuk menyimak video ini supaya teman-teman bisa ada gambaran kasar tentang gimana sih SIG itu dan lain-lainnya. Nah, sebelum ke gambaran pemetaan, mungkin aku pengen sedikit kasih informasi aja tentang apa saja sih aplikasi yang bisa digunain di mata kuliah SIG ini. Oke, yang pertama ini adalah ArcGIS. Nah, untuk aplikasi ArcGIS ini biasanya memang paling sering digunakan untuk mata kuliah SIG ini. Namun selain ArcGIS ada juga seperti QGIS dan juga GEE atau Google Earth Engine. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke gambaran petanya. Dari tahun lalu itu terdapat 6 tahapan yang nantinya akan teman-teman lakukan. Adapun tahapannya yaitu tahapan pertama yang akan teman-teman lakukan yaitu meregistrasi peta terlebih dahulu. Biasanya terdapat 2 peta yang akan diregistrasi, yaitu peta RBI atau Rupa Bumi Indonesia dan juga peta PLI atau peta Laut Indonesia. Adapun perbedaan dari peta Rupa Bumi Indonesia dan juga peta Laut Indonesia terdapat pada letak koordinat yang ada di dalam peta tersebut. Pada peta Rupa Bumi Indonesia memiliki 4 titik koordinat, sedangkan biasanya pada peta Laut Indonesia memiliki 2 titik koordinat. Maka dari itu, untuk peta Laut Indonesia diperlukan konversi koordinat agar memenuhi keempat titik koordinat tersebut, yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan control point dalam georeferensi. Tahapan selanjutnya adalah mendigitasi line, point, dan juga poligon yang ada di peta tersebut. Digitasi poligon dapat digunakan untuk memisahkan daratan dan lautan, sedangkan digitasi line dapat digunakan untuk memisahkan jalanan, jembatan, ataupun sungai. Sedangkan digitasi point dapat digunakan untuk menandai wilayah ataupun bangunan yang ada di sekitar tersebut. Tahapan selanjutnya adalah mendigitasi garis pantai dan kedalaman laut serta membuat konturnya. Pada tahapan ini biasanya dilakukan di peta Laut Indonesia, dikarenakan di peta laut ini sudah terdapat kedalaman yang nantinya dapat langsung didigitasi menggunakan fitur kelas baru sehingga dapat langsung dilihat di Open Attribute Table. Setelah itu dapat dilakukan digitasi juga untuk garis pantai. Selanjutnya dapat dilakukan pembuatan kontur kedalaman laut menggunakan Topo to Raster Tools. Nantinya, Topo to Raster Tools ini memerlukan interval agar kedalaman dari laut tersebut menjadi lebih terurut. Selanjutnya adalah topologi. Dalam tahapan ini merupakan tahapan evaluasi dari seluruh digitasi yang telah kita buat. Adapun beberapa jenis error yang biasanya terdapat yaitu ada dangle, overshoot, gap, dan juga overlap. Dari dangle sendiri merupakan error yang biasanya terjadi akibat satu line dan juga lainnya tidak terhubung. Overshoot merupakan antara satu garis terlalu menabrak garis lainnya, sedangkan untuk gap terdapat jarak antara satu garis dengan garis lainnya. Sedangkan overlap merupakan garis yang tumpang tindih antara satu dengan garis lainnya ataupun poligon dengan poligon lainnya. Maka dari itu, error-error tersebut perlu diperbaiki menggunakan merge, split, ataupun subtract sesuai dengan kesalahan ataupun errornya masing-masing. Pada tahapan terakhir ini yaitu layouting. Layouting ini merupakan tahap finishing bagi peta yang sudah siap didigitasi dan juga sudah diperbaiki errornya. Adapun di dalam layouting ini mencantumkan legenda, judul, kompas, grid seperti garis-garis peta, lalu ada juga peta kecil yang biasanya dimasukkan dari base map yang nantinya akan diketahui di wilayah mana peta tersebut diambil ataupun didigitasi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu Insight SIG untuk hari ini. Semoga teman-teman dapat memiliki gambaran mengenai mata kuliah peminatan ini. See ya!